dari mana akan mulai homili ini? Dari Yesus atau dari Paulus? Tapi mungkin dari Paulus lebih menyenangkan, karena kita bisa melihat contoh di dalam diri Paulus. Bapak Ibu kan tahu Paulus siapa ya? Seorang pengejar murid Yesus waktu setelah Yesus wafat. Nah, murid-muridnya banyak yang dikejar-kejar oleh Paulus, bahkan dia minta suatu surat resmi supaya dia boleh menangkap, menyiksa, dan membunuh murid-murid Yesus. Maka dia mengejar dan membunuh juga beberapa. Tetapi kita tahu bahwa bagaimana orang berdosa itu tiba-tiba orang yang kejam dan orang yang orang yang ekstrim itu dalam agama tiba-tiba dijatuhkan dari kuda dan diajar untuk mengenal kebenaran, dan dia bertobat, artinya berbalik arah dari pengejar menjadi pengajar. Kan luar biasa itu. Dan pengajar bukan sembarang pengajar yang tangguh, yang tidak takut menderita. Berkali-kali dia disiksa hampir mati, berkali-kali dia dipenjara, tetapi dia nggak pernah kapok. Maka kita bisa bertanya, mengapa Paulus begitu kuat? Waktu dia sebelum bertemu Yesus, dia itu orang yang puasa, maka dia nggak pernah mengalami kesulitan. Tapi setelah mengenal Yesus, malah dia berhadapan dengan banyak kesulitan, ditangkap, disiksa, bahkan hampir mati, dan dia nggak peduli. Maka sekali lagi pertanyaannya, mengapa Paulus bisa begitu kuat? Ada apa di dalam dirinya? Apa buah perjumpaan dia dengan sinar di tengah jalan ke Damaskus yang menyatakan, sinar itu menyatakan bahwa dia adalah Yesus yang dikejar-kejar? Itu adalah suatu pengalaman pribadi berjumpa Yesus yang mengubah. Ya, dan kita tinggalkan dulu di situ. Kita lihat mengapa perjumpaan itu begitu kuat. Karena Kristus Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia dan ingin memperlihatkan betapa hebat kita sebetulnya sebagai manusia. Kita punya pola dasar untuk terus bersatu dengan Bapa seperti Yesus bersatu dengan Bapa. Maka Yesus mau menunjukkan bahwa manusia itu sangat luhur. Dan itulah yang ditangkap oleh Paulus waktu dia berjumpa dengan Yesus. Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengejar-kejar aku? Dan di situ Paulus sadar bahwa hidup ini orientasi dasarnya bukan lagi pada hal-hal yang selama ini dia yakini, tetapi berorientasi pada Yesus. Dan Yesus menunjukkan arti hidup terkait dengan Bapa dalam kemuliaan. Maka seluruh hidup baru menjadi berarti kalau kita menangkap kemuliaan itu. Dan di dalam Yesus, tapi sekarang dalam tokoh lain yaitu Petrus, Yesus sudah bangkit dan kemudian menyediakan sarapan pagi. Dan setelah sarapan itu Bapak Ibu ingatkan ya, di tepi danau Galilea, murid-murid Petrus dan teman-temannya dengan putus asa Petrus berkata, aku mau menangkap ikan. Dan teman-temannya bilang, kami ikut, karena nggak tahu lagi mesti ngapain. Yesus mati dan semua harapan runtuh, dan mereka menangkap ikan. Walaupun Yesus sudah bangkit, tapi mereka belum percaya. Nah, pagi itu setelah mereka semalaman menangkap ikan, mereka nggak menangkap satu ekor ikan pun. Maka Yesus bertanya, anak-anak kamu punya lauk? Enggak.
malam-malaman kami berusaha menangkap, tapi sampai pagi nggak menangkap seekor ikan pun. Maka Yesus bilang, buang jalamu ke kanan perahu, dan banyak ikan ditangkap. Dan kemudian siapa yang mengenali bahwa itu adalah Yesus yang berdiri di pinggir pantai? Yohanes, itu Tuhan. Karena Yohanes ingat, yang bisa bertindak seperti ini hanya Tuhan Yesus, guru mereka. Mendengar itu, Petrus sangat tergerak, maka dia pakai baju. Ini orang bingung, mau berenang pakai baju. Dia pakai baju dan dia melompat ke dalam danau dan berenang ke pantai, padahal jaraknya nggak jauh. Dan kemudian sampai di pantai, Yesus menyediakan sarapan. Itu semua kisah yang sangat menarik, Bapak Ibu. Kisah yang sangat halus, penuh dengan afeksi, bagaimana Tuhan tahu murid-muridnya selalu berada dalam perjuangan hidup yang tidak mudah. Seperti kita juga kan, kita harus berjuang. Apalagi sekarang dengan keadaan sesudah perang Iran itu menjadi tidak menentu, keadaan ekonomi, dan rakyat katanya di desa nggak perlu dolar, nggak makan dolar. Mereka makannya apa? Ya nggak tahu, gimana belinya nanti, ya nggak tahu. Tetapi itu perjuangan. Nah, di dalam suasana seperti itu, satu bisa kita bawa pengalaman Yesus bangkit. Dia sangat penuh perhatian. Dia tahu yang kita butuhkan. Dia siapkan sarapan pagi para murid yang sudah kecapean, kelaparan, dan gak tidur panjang malam. Tapi yang lebih penting apa dari semua yang material itu? Walaupun menyediakan sarapan itu sangat syarat dengan afeksi, tetapi Tuhan mau juga lebih. Maka setelah semua selesai makan, Yesus bilang pada Petrus, nah di sini, Petrus, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan itu ditanya sampai 3 kali. Dan pada saat ketiga, Petrus baru sadar dan dia merasa sedih. Kenapa ditanya sampai 3 kali? Dan Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kalimat ini berisi rasa apa ya? Ada harapan, tetapi juga ada pertanyaan. Harapannya itu engkau tahu aku sayang padamu, tetapi juga bisa ditangkap oleh Petrus sebagai pertanyaan yang apa ya, yang kurang menyenangkan. 3 kali ditanya, dan 3 kali dia menyangkal Yesus, 3 kali ditanya. Petrus bisa menangkap suatu suasana yang kurang menyenangkan. Apakah engkau mau mengingatkan kegagalanku selama 3 kali? Maka engkau bertanya 3 kali. Bisa ada itu. Maka yang pertanyaan ketiga, Petrus merasa gak enak betul. Engkau tahu segala-galanya. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Kemudian baru Petrus, Yesus mengatakan lagi, gembalakanlah dombaku. Bapak Ibu, jangan salah. Yesus bertanya 3 kali bukan untuk memalukan Petrus, bukan untuk mengingatkan kegagalan Petrus, tetapi untuk mengingatkan bahwa cinta Yesus itu nggak pernah kurang. Dan dia mau merestorasi, mengangkat kembali Petrus yang jatuh ke dalam image diri yang buruk yang dia alami. Karena dia tahu penyangkalan itu nggak pernah hilang dari sejarah, dari dirinya. Maka Yesus harus mengangkat dia kembali dengan memberikan cinta. Engkau mencintai aku? Iya. Maka yang diingatkan bukan kegagalan, tetapi bahwa ada cinta di dalam hatimu, itu yang harus tumbuh. Nah Bapak Ibu, dari sini baru kita kembali ke Paulus yang pertama. Apa yang membuat Paulus menjadi gigih? Yaitu pengalaman cinta yang menyentuh, yang begitu kuat hadir di dalam diri kita. Bapak Ibu bisa menangkap itu. Jadi yang penting dalam Injil diceritakan bagaimana Petrus disadarkan oleh cinta.
dan Petrus juga menjadi martir. Dan pengalaman cinta ini yang juga ternyata menggerakkan Paulus setelah Paulus dijatuhkan dari kuda, dan ada sinar yang berkata, "Mengapa engkau mengejar-ngejar aku? Siapa engkau?" Dan Yesus menyatakan dirinya. Maka dalam dua tokoh besar ini Bapak Ibu kita bisa melihat jati diri seorang pengikut Yesus, yaitu orang yang dijumpai oleh Yesus, yang disapa secara mendalam oleh Yesus. Untuk apa? Nah, ini yang saya rasa Bapak Ibu harus refleksikan dan pikirkan. Kita rindu ketemu Yesus, kita pakai berbagai macam cara untuk bertemu Yesus. Kita hadir di banyak seminar, retret, dan persekutuan doa dan segala macam untuk berjumpa dengan Dia. Tapi apa kita berjumpa? Kadang-kadang kita bisa bingung sendiri loh kalau pertanyaan itu kita tanya pada diri kita, apa saya sungguh berjumpa dengan Tuhan? Di dalam dua tokoh ini, perjumpaan mengubah mereka secara radikal. Petrus yang runtuh karena penyangkalan dibangkitkan, bahkan dijadikan gembala utama, mengubah secara radikal. Paulus yang mengejar-ngejar murid Yesus diubah secara radikal, dari pengejar menjadi pengajar yang sangat canggih dan tangguh. Maka kalau kita bertanya, apakah aku sungguh berjumpa dengan Yesus yang mengubah seluruh hidupku, maka Bapak Ibu bisa cari dan bisa cek apakah ada perubahan radikal. Apakah hidup kita arahnya itu berubah dari sekedar mencari keamanan, kenyamanan, dan keselamatan diri, atau saya berubah menjadi saksi iman yang kokoh. Nah, itu yang kita harus tanya terus. Hidup saya makin lama makin kelihatan garis akhir sudah nggak jauh. Kalau umur saya 90, maka perjalanan saya tinggal 18 tahun. Saya nggak bisa bayangkan umur 90 saya masih bisa berdiri di sini dan bisa dengan kuat, bisa dengan gagah mewartakan Injil. Mungkin saya sudah harus pakai tongkat. Pater Magnis umurnya 90 dan dia sudah pakai tongkat. Dia lebih kuat dari saya karena mudanya. Dia banyak makan keju, minum susu. Saya mudanya, kecilnya waktu saya bayi, yang saya ingat saya dapat air tajin tahu. Dan kalau sore dikerokin pisang Ambon kasih makan, maka secara nutrisi Pater Magnis lebih kuat. Saya enggak. Dan dia umur 90 pakai tongkat, maka saya berharap umur 90 saya juga bisa pakai tongkat dan belum selesai. Tapi Bapak Ibu kita lihat bagaimana kita selesaikan hidup. Semakin lama saya berjalan dalam jalan panggilan ini, saya menjadi Yesuit sudah 53 tahun. Saya menjadi imam sudah lebih dari 40 tahun. Banyak hal berubah. Dulu banyak protes, dulu banyak keengganan. Tetapi semakin lama mengikuti Yesus dan semakin sadar betapa Tuhan baik pada saya, betapa Dia mencintai saya, maka saya bisa menghitung di dalam perjalanan hidup yang semakin menuju ke titik akhir ini, kok saya semakin berani untuk mengikuti Dia, semakin rela, walaupun hidup semakin berat, tetapi enggak saya sesali. Saya semakin merasa betapa besar kasih-Mu. Bapak Ibu, kita renungkan itu, karena itulah yang Tuhan mau, bahwa hidup kita pelan-pelan berubah menjadi saksi yang tangguh di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya tahu di dalam kehidupan Bapak Ibu, baik dalam karya maupun dalam rumah tangga, pasti bukan hidup yang mudah. Tetapi justru disitulah Bapak Ibu diperlukan untuk hadir sebagai manusia yang punya kasih, menjadi saksi
atas kekuatan kasih dalam keberanian yang luar biasa. Cerita umat, cerita Bapak Ibu yang berumah tangga, sejauh saya banyak dengar dari umat, itu pasti cerita yang sangat heroik. Banyak perjuangan, tetapi penuh dengan keberanian. Kenangkan rahmat. Apakah engkau mencintai aku? Itu ditanya pada kita, maka kita harus berani berkata, Tuhan, engkau tahu segala-galanya. Engkau tahu perjuangan kami. Engkau tahu kami mencintai engkau di dalam kelemahan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya aku bisa menjadi saksi-Mu yang tangguh seperti Petrus dan Paulus. Bapak Ibu, itu panggilan kita. Itu yang akan dipenuhi Tuhan di dalam kehadiran Roh Kudus nanti. Semoga kita siap untuk masuk selalu dalam fase berikut hidup kita. Amin.